Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muarni dari kelas 1D dengan NIM 2204045010066 Fakultas Ilmu Pendidikan, Prodi Bimbingan dan Konseling Universitas Negeri Makassar. Di sini saya akan menjelaskan salah satu materi psikologi pendidikan yang berjudul Kontrol Diri dan Kematangan Emosional. Baik, yang pertama yaitu pengertian kontrol diri. Pakar psikologi kontrol diri, Lazarus, menjelaskan bahwa kontrol diri menggambarkan keputusan individu melalui pertimbangan kognitif untuk mengontrol perilaku guna meningkatkan hasil dan tujuan tertentu sebagaimana yang diinginkan. Selanjutnya, secara sederhana, Gleitman mengatakan bahwa kontrol diri merujuk pada kemampuan seseorang untuk melakukan sesuatu yang ingin dilakukan tanpa terhalangi baik oleh rintangan maupun kekuatan yang berasal dari dalam diri individu. Jadi, kontrol diri merupakan kemampuan individu untuk mengendalikan dorongan-dorongan baik dari dalam diri maupun dari luar diri individu. Individu yang memiliki kemampuan kontrol diri akan membuat keputusan dan mengambil langkah tindakan yang efektif untuk menghasilkan sesuatu yang diinginkan dan menghindari akibat yang tidak diinginkan. Kontrol diri berkaitan erat pula dengan keterampilan emosional. Bahkan kontrol diri merupakan salah satu komponen keterampilan emosional. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Goleman bahwa keterampilan emosional mencakup pengenalan diri, semangat, dan ketekunan serta kemampuan untuk memotivasi diri sendiri dan bertahan menghadapi frustasi, kesanggupan untuk mengendalikan dorongan hati dan emosi, tidak melebih-lebihkan kesenangan, mengatur suasana hati, dan menjaga agar beban stres tidak melumpuhkan kemampuan berpikir, untuk membaca perasaan terdalam orang lain dan berdoa, untuk memelihara hubungan dengan sebaik-baiknya, kemampuan untuk menyelesaikan konflik, serta keterampilan mengelola diri dan lingkungan sekitarnya. Kontrol diri berpengaruh terhadap kesuksesan studi dan kepribadian. Keterampilan emosional adalah kemampuan lebih yang dimiliki seseorang dalam memotivasi diri, ketahanan dalam menghadapi kegagalan, mengendalikan emosi, dan menunda kepuasan serta mengatur keadaan perasaan. Melalui keterampilan emosional, seseorang dapat menempatkan emosinya pada posisi yang tepat, memiliki kepuasan dan mengatur suasana hatinya. Secara singkat, keterampilan emosional mencakup 3 unsur penting. Yang pertama, kecakapan pribadi atau mengelola diri sendiri. Kedua, keterampilan interpersonal. Ketiga, keterampilan sosial atau kepandaian mengunggah tanggapan yang dikehendaki. Selanjutnya yaitu aspek-aspek kontrol diri. Secara umum, kontrol diri dibedakan atas 3 kategori utama, yaitu yang pertama, mengontrol perilaku, yang kedua, mengontrol kognitif, dan yang ketiga, mengontrol keputusan. Yang pertama yaitu mengontrol perilaku. Mengontrol perilaku merupakan kemampuan memodifikasi suatu keadaan yang tidak diinginkan. Kemampuan mengontrol perilaku ini dibedakan menjadi 2 komponen, yaitu yang pertama, kemampuan mengatur pelaksanaan, dan yang kedua, kemampuan mengatur stimulus. Kemampuan mengatur pelaksanaan yaitu untuk menentukan siapa yang mengendalikan situasi atau keadaan, dirinya sendiri atau orang lain, atau sesuatu di luar dirinya. Kemampuan mengatur stimulus merupakan kemampuan untuk mengetahui bagaimana dan kapan suatu stimulus yang tidak dikehendaki dihadapi. Yang kedua, mengontrol kognitif. Mengontrol kognitif merupakan cara seseorang dalam menafsirkan, menilai, atau menggabungkan suatu kejadian dalam suatu kerangka kognitif. Mengontrol kognitif dibedakan menjadi 2 komponen, yaitu kemampuan untuk memperoleh informasi dan kemampuan untuk melakukan penilaian. Yang ketiga, mengontrol keputusan.
Mengontrol keputusan merupakan kemampuan individu untuk memilih dan menentukan tujuan yang diinginkan. Kemampuan mengontrol keputusan akan berfungsi dengan baik apabila individu memiliki kesempatan, kebebasan, dan berbagai alternatif untuk melakukan suatu tindakan. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Averil, dapat disimpulkan bahwa kemampuan kontrol diri mencakup beberapa aspek, yaitu kemampuan mengontrol perilaku, kemampuan mengontrol stimulus, kemampuan mengantisipasi kejadian atau peristiwa, kemampuan menafsirkan peristiwa atau kejadian, dan kemampuan mengambil keputusan. Yang terakhir, bagaimana cara mengembangkan kemampuan kontrol diri? Kontrol diri menggambarkan kemampuan individu untuk mengontrol lingkungan pribadi sebagai kebutuhan intrinsik. Strategi untuk memaksimalkan kontrol diri dapat digolongkan menjadi 3 golongan, yaitu yang pertama, membuat atau memodifikasi lingkungan menjadi responsif atau menunjang tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh individu. Yang kedua, memperbanyak informasi dan kemampuan untuk menghadapi atau menyesuaikan diri dengan lingkungan. Yang ketiga, menggunakan secara lebih efektif kebebasan memilih dalam pengaturan lingkungan. Ya, itulah tadi materi yang telah saya paparkan dengan judul kontrol diri dan kematangan emosional. Pada materi tersebut telah dijelaskan tentang pengertian kontrol diri dan keterampilan emosional, serta aspek-aspek kontrol diri dan bagaimana cara mengembangkan kemampuan kontrol diri. Sekian penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.